Iya, sebelum acara kita dimulai, kami persilakan hamba-hamba Tuhan untuk mengambil tempat yang masih kosong di depan. Shalom dan selamat siang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, musim akan selalu berganti. Namun kasih Tuhan tinggal abadi, menyertai suka duka kehidupan kita di dunia ini. Karena itu, segala pujian dan syukur hanyalah bagi Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Dengan kasih, saya menyapa yang terhormat Badan Pekerja Sinode Wilayah 5 Kalimantan Timur, Wilayah 5 Kalimantan. Ya. Yang kami hormati Badan Pekerja Klasis Kaltim Balikpapan, Bapak Ibu Pendeta dan proponen Klasis Kaltim Balikpapan, beserta Bapak Ibu Pendeta dari semua denominasi gereja yang ada di Muara Jawa. Yang kami hormati Majelis Gereja Toraja Jemaat Philadelphia Handil 2, dan yang kami kasihi seluruh tamu undangan yang boleh hadir pada siang hari ini. Selamat datang di Gereja Toraja Jemaat Philadelphia Handil 2 dalam acara penguraian Pendeta Talita Dua Padang Sarjana Teologia dan peneguhan Pendeta Elpin Ratna Dewi Tumade Sarjana Teologia. Ada waktu untuk bertemu dan ada waktu untuk berpisah. Dalam kurun waktu kurang lebih 7 tahun, jemaat di tempat ini telah dilayani oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Talita Dua Padang Sarjana Teologia, yang akan diuraikan untuk melanjutkan tugas pelayanan di tempat yang baru. Pada waktu yang telah berlalu, Tuhan mengizinkan kita untuk hidup bersama dalam cinta kasih-Nya, saling mengasihi dan saling melayani. Bersama-sama dengan kita juga telah hadir Ibu Pendeta Elpin Ratna Dewi Tumade Sarjana Teologia, yang akan diteguhkan untuk mengemban tugas pelayanan selanjutnya di Jemaat Philadelphia Handil 2. Adapun rangkaian acara kita pada saat ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua laporan panitia penguraian dan peneguhan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua Torpin Aco. Yang ketiga, ibadah penguraian Pendeta Talita Dua Padang STH dan peneguhan Pendeta Elpin Ratna Dewi Tumade STH. Yang keempat, pisah sambut pendeta yang di dalamnya sambutan-sambutan oleh yang pertama dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Philadelphia Handil 2, yang kedua dari Badan Pekerja Klasis
Balikpapan. Yang ketiga dari Badan Pekerja Sinode Wilayah 5 Kalimantan. Yang kedua ada ungkapan hati oleh Pendeta Talita Dua Padang, Sarjana Teologi. Yang ketiga penyerahan tanda kasih. Yang keempat foto bersama. Yang kelima perkenalan Pendeta Elpin Ratnadewi Tumade, Sarjana Teologi. Yang kelima Ramatama, dan yang terakhir penutup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan mendengarkan laporan panitia penguraian dan peneguhan pendeta Gereja Toraja Jemaat Philadelphia Handil 2 kepada Bapak Penatua Torpin Aco. Silakan. Iya, cuaca tidak mendukung ya, agak gerah panas. Kami mohon maaf. Selamat siang. Shalom. Iya, masih semangat walaupun sudah jam 2, tapi kita masih tetap semangat. Tentunya semangat kita hari ini karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita, yang selalu menolong kita semuanya. Terutama hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama dalam acara Urai Teguh Ibu Pendeta Talita Dua Padang STH dengan Ibu Pendeta Elpin Ratnadewi Tumade STH. Yang kami hormati Bapak Pendeta Markus Lalang MTH, Ketua Wilayah 5. Yang terhormat Bapak Pendeta John Kalua, Ketua Klasis Kaltim Balikpapan. Yang terhormat Bapak Ibu Pendeta Seklasis Kaltim Balikpapan bersama dengan Ibu Proponen. Yang terhormat Bapak Ibu Pendeta Klasis Nusantara yang boleh hadir pada saat ini. Yang terhormat Bapak Ibu Pendeta Badan Kerjasama Antar Gereja Muara Jawa yang boleh hadir pada saat ini. Yang terhormat pemerintah yang telah hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan yang terhormat pengurus IKAT Sektor Muara Jawa yang boleh hadir bersama-sama dengan kami semua. Dan yang kami cintai dan yang kami sayangi, kita semua Bapak Ibu yang boleh hadir pada siang hari ini dalam sukacita bersama dengan jemaat di tempat ini. Walaupun kami akan ditinggalkan oleh Ibu Pendeta Talita Dua Padang STH, tetapi Tuhan telah menyiapkan pengganti yang baru untuk meneruskan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami selalu bersyukur bahwa apapun yang terjadi di tengah-tengah jemaat hari ini, itu semua karena dukungan, karena support dari kita semua yang boleh hadir pada saat ini. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hari ini kita boleh diperkumpulkan di tempat ini di Jemaat Philadelphia Handil 2 Klasis Kaltim Balikpapan dalam acara Urai Teguh. Sekiranya apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita rencanakan hari ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang boleh hadir pada saat ini di tempat ini.
Kami berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia, bahkan para tetangga yang boleh hadir membantu kami dalam acara persiapan Urai Teguh di tempat ini. Sudah beberapa hari tidak kenal waktu, tidak kenal lelah, membantu kami sehingga acara Urai Teguh hari ini boleh dilaksanakan. Kami berterima kasih kepada majelis gereja dan pimpinan majelis gereja Jemaat Philadelphia yang telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai panitia Urai Teguh saat ini mempercayakan semua rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan di tempat ini. Hari ini adalah momen spesial bagi Jemaat Philadelphia Handil 2 karena adalah momen pertama kali dilakukan penguraian dan peneguhan pendeta di tempat ini. Kami sebagai jemaat tentu akan sedih ditinggalkan oleh Ibu Pendeta Talitoda Padang STH yang selama ini telah membimbing kami, telah mengarahkan kami semuanya menjadi jemaat Tuhan yang lebih baik. Tentunya harapan dan doa kami bahwa Ibu Pendeta Talitoda Padang STH ke depannya di tempat pelayanan yang baru yang Tuhan telah tentukan, segera selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, bahkan diberi hikmat untuk lebih baik lagi mengemban tugas pelayanan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan masih berikan. Dalam acara persiapan penguraian pendeta di tempat ini, kami panitia banyak mengalami tantangan secara khusus dalam mempersiapkan dana yang akan kami pakai. Tetapi apa yang kami khawatirkan dari awal, ternyata hari ini Tuhan telah mencukupkan apa yang kami inginkan, apa yang kami harapkan. Dan itulah yang kami syukuri kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sebagai panitia di dalam mewujudkan acara Urai Teguh di tempat ini. Bahkan kami mau menyampaikan bahwa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jemaat Laharoi yang telah membantu kami dalam mengadakan basar untuk dana Urai Teguh di tempat ini. Kami sebagai panitia tentunya punya keterbatasan, tetapi kami hanya berdoa sekiranya Tuhan yang selalu membalas, bahkan memberikan yang terbaik, yang apa yang sudah kita lakukan buat kami di tempat ini. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, tentunya dalam mempersiapkan, bahkan dalam menjamu Bapak Ibu hari ini, kami dari panitia banyak kekurangan-kekurangan, banyak kelemahan-kelemahan yang mungkin kami sengaja ataupun tidak sengaja yang terjadi dan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Kami sebagai panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semuanya. Biarlah sukacita kita bersama hari ini di dalam penguraian dan peneguhan pendeta jemaat di tempat ini bisa berjalan dengan baik. Akhir kata dari kami panitia, sekiranya kehadiran kita semuanya hari ini membawa sukacita bagi kita semuanya. Kurre sumanga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari mempersiapkan hati kita untuk beribadah
Dan untuk ketenangan kita dalam beribadah, mohon kepada jemaat yang membawa handphone agar di silent sejenak. Dan dalam ibadah kita pada saat ini akan dilayani oleh pelayan firman Pendeta Markus Laklang, Master Teologia, dan pelayan liturgi Penatua Hendrik Palayukan, Sarjana Pendidikan. Kepada yang bertugas melayani, disilakan. Ya, shalom. Shalom. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup ini. Mari arahkan hati dan pikiran kita, dan kita masuk dalam ibadah penguraian hamba Tuhan, Pendeta Talita Dua Padang STH, dan hamba Tuhan dan peneguhan hamba Tuhan Pendeta Elvin Ratna Tumade STH. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia baik, karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Mai komita sende-sende umpudi puang, inde komi esang mane, inde komi tamenani, tabendan solanasang. Esang mane indeko tamenan. Indeko esang mane indeko tamenani, indeko esang bara, indeko tapudi.
seperti telah diumumkan kepada jemaat 2 hari minggu berturut-turut bahwa telah tiba waktunya Pendeta Talita Dua Padang STH akan mengakhiri masa tugas pelayanannya di jemaat di sini. Karena itu, penguraian akan dilakukan dalam ibadah ini. Demikian juga kepada sidang jemaat telah diumumkan 2 hari minggu berturut-turut bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari jemaat mengenai hidup dan ajaran Pendeta Elvin Ratna Tumade STH, maka dia akan diteguhkan menjadi pendeta jemaat di sini. Oleh karena keberatan yang dimaksud tidak ada, maka peneguhan akan diselenggarakan pada jam ini. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah maklumat penguraian. Tuhan kita Yesus Kristus sendiri telah berfirman, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Demikian juga ketika ia hendak naik ke sorga, ia mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dialah yang telah mengutus Pendeta Talita Dua Padang sarjana teologi melayani selama kurang lebih 7 tahun, termasuk proponen di jemaat di sini, dan dia pula yang mengutus untuk menjadi pelayan di tempat pelayanan yang baru. Karena itu marilah kita mengikuti firman Tuhan serta merelakan dan melepaskan dalam nama Tuhan Pendeta Talita Dua Padang sarjana teologi, dan mempersiapkan Pendeta Elvin Ratna Dewi Tumade sarjana teologi untuk melanjutkan pelayanan di tempat ini, dan Tuhan yang terus dipermuliakan. Amin. Bersama-sama kita akan menghayati firman Tuhan. Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-19, pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. bersih dalam penghukumanmu, Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku, Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu.
dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah. Ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, Supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Terpujilah Tuhan, amin. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Perlindunganku, Engkau selalu kupuji, bersyukur tiap hari, karena karya-Mu Tuhan, yang adil dan tanganku terbuah pada masa tuaku. Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dibenci, agar aku tak dibenci, karena hanya
Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di hadapan-Mu pada sore hari ini atas peristiwa iman yang Tuhan nyatakan untuk penguraian dan peneguhan kedua hamba Tuhan yang akan berlangsung di hari ini, yang semuanya itu akan kami dasari di dalam kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami datang berdoa dan memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini, saya baca satu ayat, sekalipun ada dua orang yang akan mendedikasikan hidupnya dalam ladang pelayanan Tuhan, baik yang akan diuraikan maupun yang akan diteguhkan, supaya satu di dalam firman melalui satu ayat ini. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ular Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Saya ulangi, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Satu ayat ini akan mengingatkan kita dengan dua metafor yang diangkat oleh Yesaya ketika datang ke Babel untuk mengingatkan orang-orang Israel yang sedang diproses oleh Allah di dalam peristiwa yang tidak seperti yang mereka inginkan. Tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, proses Allah harus terjadi kepada umatnya di Babel. Tidak ada di antara umat Allah yang ingin berada di Babel, dalam pemerintahan yang keras, pemerintahan yang diktator, pemerintahan yang tidak dekat dengan Allah. Tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu harus terjadi. Dan itulah yang dialami oleh kedua hamba Tuhan ini. Dua-duanya sedang diproses Allah. Pendeta Alvin diproses Allah untuk berhenti beristirahat sejenak kurang lebih 3 bulannya. Dan pendeta Talita diproses Allah melalui penundaan penempatan di salah satu jemaat. Ini membawa pilu, membawa kesan yang sangat menyedihkan. Kita tidak menginginkan hal ini terjadi, tapi Tuhan menginginkan, karena itu yang mau dipakai Tuhan untuk memproses umatnya, memproses hamba-hambanya. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Indonesia sedang diproses oleh ijazah palsu, pemaksulan, dan saat-saat ini didekatkan lagi puting beliung di Bandung. Dan yang paling memilukan lagi peristiwa di Sumatera. Saudara-saudara yang terkasih, itu semua bisa kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ketika kita tidak mampu melihat ekologi kita ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari eskatologi. Sebab saudara-saudara yang terkasih, kadangkala kita memandang pelayanan sebagai
hamba Tuhan sebagai gembala itu sebagai rutinitas dan profesi. Bukan lagi sebagai sebuah panggilan yang akan menyampaikan suara profetis atau suara kenabian kita kepada semua makhluk. Manusia begitu bebas dan sebebas-bebasnya memperlakukan alam dan lingkungan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Manusia tidak sadar bahwa alam bisa memporak-porandakan manusia. Kalau alam ini bisa kita perlakukan untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya kelompok tertentu, tapi ingat, alam bisa mengubur kita. Kalau kita tidak sadar bahwa eskatologi dan ekologis itu adalah bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Alam, langit dan bumi. Saudara-saudara yang terkasih, banyak asumsi yang muncul kalau kita berbicara tentang pendeta. Banyak orang katakan pendeta adalah hamba, pendeta adalah gembala, pendeta adalah panggilan, pendeta adalah profesi. Dan berbagai-bagai asumsi. Sehingga tidak sedikit orang memperlakukan hamba Tuhan, pendeta sebagai tenaga upahan. Kita mulai hitung-hitungan dengan hamba Tuhan. Dengan tidak sadar bahwa kita sedang hitung-hitungan dengan Tuhan. Sebab seorang hamba Tuhan tidak datang begitu saja tanpa sosok yang mengutusnya. Yaitu sosok yang tidak pernah terlihat oleh mata kepala kita, tapi sosok yang terasa di dalam hidup kita yang telah memilih, menetapkan, dan memperlengkapi kita. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, 4 karakteristik sebagai seorang gembala. Yang pertama itu adalah gembala yang menyadari akan pentingnya hidup. Banyak orang hidup tapi tidak berdampak. Banyak orang hidup tapi tidak dikenal. Banyak orang hidup tapi tidak tahu arah mereka mau kemana. Karakteristik hidup ini dimaksudkan saudara-saudara yang terkasih bahwa manusia itu harus sadar sebagai makhluk. Di mana ketika manusia itu sadar akan jati dirinya sebagai makhluk, maka makhluk itu akan mengalami masa-masa tertentu, yaitu masa ketiadaan, kematian, atau masa-masa yang kita sebut dalam regulasi mutasi perpindahan. Pendeta Talita tidak akan selamanya ada di handil Jemaat Philadelphia. Karena dia masih hidup, dia masih sadar bahwa dia adalah makhluk. Tidak hanya berada pada satu tempat. Begitu juga dengan pendeta Alvin yang ada di awan-awan dan saat ini akan mengawan-awan. Itu artinya saudara-saudara terkasih bahwa kita tidak hanya menunggu kapan batas hidup kita di dunia ini, tapi kita harus dipicu oleh yang namanya perkembangan. Manusia itu tidak hanya ditempatkan di sebuah taman, tapi manusia itu harus punya tanggung jawab berkembang biak. Karena itu seorang pelayan itu tidak hanya dalam hal kepentingan organisasi yang dia pikirkan ketika dia ada di dalam jemaat, tapi bagaimana pertumbuhan dan perkembangan jemaat itu terjadi. Tapi perkembangan bukan hanya diukur dari finansial, dari kuantita atau jumlah, tapi perkembangan itu lebih pada kualitas. Lebih pada kualitas. Karena banyak pelayan-pelayan saat sekarang ini sibuk untuk mencari popularitas untuk membangun fisik. Tidak sadar bahwa sehebat-hebatnya kita membangun fisik, sedekat-dekatnya ancaman alam bagi kita. Tirobang itu kondisi bangunan ke Sumatera. Memilukan.
Banyak juga orang persoalkan pelayanan karena tidak ada fasilitas motor dan mobil. Banyak motor dan mobil tertimbun longsor di Sumatera. Jadi beberapa bulan ke depan ini pasti penjualan mobil dan motor dari sana itu akan murah meriah. Jadi ini yang pertama kita harus renungkan Bapak Ibu, bahwa gembala atau pendeta adalah sosok yang masih hidup. Karena itu jaga perasaannya. Bahasa lagu dangdutnya, pendeta juga manusia. Kambu datu mati tam perlakukan bang pandita susi, perlakukan. Coba miangga itu pandita sama miangga atau tumam patah. Tapi bukan cuma pendeta, semua orang. Bagaimana kita mau menghargai dan mengasihi, mencintai Allah yang tidak pernah kelihatan secara fisik, kalau orang yang dekat kita saja tidak dikasihi dan diperhatikan. Kita betul-betul sudah ditambang oleh teknologi. Kita lebih mencintai orang yang jauh ketimbang orang yang dekat. Itu fakta, tidak bisa dibantah itu. Jadi manusia gembala itu atau pendeta itu adalah orang yang hidup. Karena itu tahu apa konsekuensi dari hidup. Akan ada waktunya dia akan datang, ada waktunya dia pergi. Ada waktunya dia akan sakit, lemah, ada waktunya dia akan kuat. Terlebih akan ada waktunya untuk mati. Tidak akan terbantahkan. Yang kedua, gembala itu punya akal, rasio. Artinya gembala itu punya pengetahuan terhadap apa yang sedang dikerjakan. Karena itu jangan pernah meragukan utusan Allah. Sebab banyak jemaat meragukan pendetanya. La bisa siaraka, la mampu siaraka. Orang-orang yang berpikir seperti itu sedang mengingkari kehadiran Roh Kudus di dalam dirinya. Sering itu kita dengar. La bisa siaraka, la mampu siaraka, la manarang siaraka. Manusia memang gampang sekali saling menakar dan saling menilai. Tapi dia tidak sadar bahwa kehidupannya pun sedang dalam proses. Yang ketiga adalah gembala atau pelayan yang punya rasa, emosi. Emosi ini yang kadangkala memicu polarisasi di dalam jemaat kalau kita tidak menjaga emosi, menjaga perasaan. Ini penting Bapak Ibu. Karena di dalam emosi itu manusia sendiri akan tahu kapan dia menggunakan perasaan malu, perasaan takut, perasaan minder, dan perasaan pantang mundur. Jadi ini harus kita sadari bahwa itu ada di dalam diri setiap orang yang dipakai Tuhan. Dan yang keempat adalah spiritual. Manusia punya roh, punya kekuatan. Karena itu jangan ada di antara kita yang saling merendahkan satu dengan yang lain. Itulah yang diingatkan Yesaya kepada orang-orang yang ada di buangan. Yesaya katakan di situ di dalam ayat 14 bacaan kita tadi, janganlah takut hai si cacing. Betapa tersinggungnya kita ini kalau kita dialamatkan sapaan ini, hai si cacing. Sedangkan tomadoko na ditambah susibang mo ko kalindoro, sengke, na kabuli lagi. Na yatu to malompo, ko susibang mo ko tatadu, wati, sengke, fakta. Jujurokin po kade, sengke. Iya kan? Jujur Bapak Ibu. Jadi bingung kita sekarang ini. Yari ke dikuai. Tong kengkuang kita madodong, nama lumpu maro mo ko. Ya disangabuli to.
Nete jujur ke pokade, susi ke Pak Baddu. Kau nomor 55 komi Pak Baddu selama komi do gunung polisi. Pasti Pak Baddu keberatan kan nama dodong. Iya. Jadi dia katakan, jangan takut hai si cacing. Ada apa dengan cacing? Ada apa dengan cacing? Pendeta Talita ini sangat kreatif di sini untuk bercocok tanam. Biasa ku tak syarah karena fiktif bang mote statusnya biasa malen pasan bingkung, pasan pekali. Na male mane mak komentar, ayo guys, kita kerja kok guys. Lamorelu laden sidak kita pi tak ebang palambiku. Jadi dia sangat mencintai lingkungan, kehidupan petani. Coba, tang salah sangat, Talita 2 padang. Cacing itu selamanya ada di mana selain di dalam perut? Padang. Kenapa pada ada apa tuh mitiru ini hatipnya cacing hijau padang. Tapi ingat, jujur kami Bu Talita. Iya tuh cacing, apakah pernah kamu jumpai di tanah yang tandus? Hei Bu Talita, kemali kami bingkung bingkung bangkan di pisan. Biasa kemali langan balik papang kukana malotong-lotong nari Ibu Talita tapi nama watang ala padang kema bingkung. Tidak pernah kita menjumpai cacing di tanah yang tandus, Pak Nadus. Tapi cacing itu ada di mana? Tanah yang subur. Betapa hebatnya Yesaya mengambil metafor ini. Kamu adalah cacing-cacing Allah. Kamu ini adalah simbol kesuburan, simbol kehidupan. Jangan terlalu cepat menjustis cacing itu sebagai bagian yang tidak dibutuhkan manusia. Siapa yang pernah sakit tipes dan nakomito? Pasti malekominda kak cacing toh? Nah, Ibu Atri, pantas boleh malom boleh. Sama cacing mana molor? Cacing Bapak Ibu. Jadi tidak ada sesuatu yang tertulis dalam Alkitab tanpa makna dan tanpa tujuan untuk menjadi bagian dari introspeksi diri kita. Kita ini adalah cacing-cacing Allah yang akan menyimbolkan bahwa di situ ada kehidupan, di situ ada masa depan. Di situ ada ketenangan dan kenyamanan. Jadi manusia tidak perlu hadir dalam satu komunitas dengan baret dan identitas duniawi. Tapi hadir dalam identitas dunia pertanian seperti cacing. Siapa yang sering pergi mancing? Mencari cacing. Kendati tanah itu keras. Kendati tanah itu berumput tinggi, maka paling dia akan terobos untuk mencari cacing. Jadi ketika kita membawa kesuburan, membawa berkat, betapa kita dicari orang. Tidak perlu khotbah yang hebat-hebat. Tidak perlu perkunjungan yang hebat-hebat. Tapi kalau totalitas diri kita ini membawa dampak yang subur, membawa dampak yang baik, maka kita akan dicari orang. Banyak orang menawarkan diri melalui media sosial. Pelayan-pelayan Tuhan itu perang khotbah di media sosial Bapak Ibu. Tapi pertanyaankah, betulkah gaya-gaya seperti itu sudah menjadi cacing-cacing ilahi? Karena kalau cacing juga itu tidak dibersihkan bagian dalamnya, perutnya, kotoran yang ada di dalamnya bisa membawa penyakit. Jadi bukan asal cacing. Kita sekarang ini masuk dalam Advent yang kedua, sekalipun sudah sebagian jemaat yang bernatal. Banyak orang katakan Yesus lahir di kandang domba yang hina. Ingat, kandang domba pada saat itu adalah kandang yang sudah dipersiapkan. Itu kandang yang ditempati orang untuk mengumpulkan semua ternak-ternak yang bagus untuk dibawa dan diuangkan di dalam bait Allah. Tapi kita menjustis itu kandang yang hina.
bukan kandang yang hina. Hati kita yang terbanyak hina, saudara-saudara yang terkasih, menyambut dan mengakui kebesaran Tuhan di dalam diri kita. Jadi selain daripada simbol kesuburan, simbol kebaikan cacing ini juga membawa simbol kerendahan hati. Kira-kira kalau cacing ini dibawa di atas daratan atau dibawa di atas tiang kayu dan ditempatkan di halaman terbuka, Ibu Kris, kira-kira cacing ini masih mau hidup atau mampus? Pasti mati. Saya ingat itu persahabatan monyet dengan ikan. Datang banjir. Akhirnya merenung itu monyet do pohon nako. Kasihan tu sang maneku jong telah mali kak na bawa wai. Akhirnya tipaka-paka mi turun dome kayu. Malen nangkaran ni untuk mau menolong ikan itu dari perjuangannya melawan arus banjir. Dia angkat. Pokoknya niat baiknya ini. Dia bawa ikan itu ke atas pohon. 1 jam kemudian ikan itu mati, mampu. Oh, bayangkan, niat baik kita belum tentu tepat pada apa yang dibutuhkan orang. Tidak selamanya niat baik kita itu bisa diterima orang. Jadi jangan kita melihat pelayanan kita itu hanya sebatas pengakuan dari orang. Tapi pelayanan kita itu betul-betul membawa manfaat jangka panjang. Yaitu membawa habitat yang nyaman dan yang menghidupkan. Seperti cacing tadi. Kalau kita mencari lahan yang subur, pasti kita cek apakah tanah ini ada cacingnya. Tidak sama dengan ulat, karena ada 2 metafor yang yang dipakai oleh Yesaya di situ. Dan hai si ulat Israel. Sifat ulat itu Bapak Ibu yang terkasih adalah mengindikasikan bahwa di situ sudah terjadi pembusukan. Jadi seorang pelayan, seorang gembala bisa membawa kebusukan dan malapetaka kalau dia tidak berada di dalam Tuhan. Pilihan-pilihan Allah bisa dibuang, bisa dicampakkan. Sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Israel di Babel. Ketika dia tidak konsisten di dalam Tuhan. Jadi pelayanan seorang hamba Tuhan adalah pelayanan yang konsisten di dalam Tuhan. Dan itulah penggambaran bahwa jangan sampai kita akan menjadi ulat yang bisa mengindikasikan pembusukan, mengindikasikan ketidaknyamanan, mengindikasikan tidak adanya kehidupan, malah kita akan dijauhi orang. Banyak pelayan-pelayan seperti itu. Kelihatannya dari luar segar, tapi di dalamnya, hatinya tidak ubahnya dengan apa? Kuburan. Disinilah potensi orang menjauhi kita. Nah karena itulah Yesaya katakan jangan sampai kamu ini umat Allah yang terpilih dijauhi orang, karena bangkai-bangkai kehidupan akan tercium bagi orang yang ada di sekitar. Jadi bahaya Bapak Ibu, kalau sudah ada orang menjauhi kita, meninggalkan kita, introspeksi diri. Jangan sampai ada kebusukan di dalam diriku, jangan sampai ada bangkai di dalam diriku. Namun di sisi lain, sisi positifnya ulat rela berkorban. Ulat-ulat itu kalau dia akan berkembang biak melahirkan anak-anaknya yang lebih banyak, itu ulat atau induk ulat itu pasti mati dan akan meninggalkan darah-darah bekas yang menempel di kayu-kayu atau di bangkai-bangkai. Ini mau mengingatkan kita tentang Kristus yang datang, Kristus yang kita layangkan, Kristus yang kita layani. Bahwa Kristus yang datang itu rela berkorban seorang diri demi untuk keselamatan umat manusia. Jadi itulah yang dikatakan, jangan takut hai si cacing Yakub dan hai si ulat Israel, karena engkau akan dipakai Tuhan.
Engkau akan rela berkorban, tapi akan menghasilkan generasi yang lebih banyak lagi. Generasi yang lebih berkualitas lagi. Karena itulah Ibu Pendeta Talita akan meninggalkan jemaat ini dan akan dilanjutkan oleh Pendeta Elvin. Dia sudah rela berkorban mengawali pelayanan di tempat ini. Tapi pelayanannya melahirkan lagi pelayan-pelayan yang akan melanjutkan pelayanan di tempat ini. Karena itu jangan takut, Pendeta Elvin. Sebab apa yang sudah kamu lalui, Tuhan yang turut bekerja di dalamnya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam bait yang kedua, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Jadi tidak ada hal yang perlu kita takutkan. Ketika kita menjadi pendahulu, Tuhan akan menjadi penolong. Ketika kita menjadi pelanjut, Tuhan pun akan menjadi penolong. Yang penting kita memiliki sikap yang rendah hati. Sikap yang pantang mundur. Rela berkorban demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita hitung-hitungan dengan Allah. Kalau kita mau hitung-hitungan dengan Allah, kita tidak mampu menghitung kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi tetaplah menjadi pribadi hamba yang dipanggil dan ditetapkan Allah untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Jadikan jemaat ini sebagai jemaat yang surplus, jemaat yang berpengharapan, jemaat yang penuh dengan cinta kasih, jemaat yang penuh rasa saling memaafkan, saling satu dengan yang lain, jemaat yang penuh dengan rasa saling menerima dan saling mengakui apapun kondisinya. Philadelphia Handil, jemaat yang kecil tapi jemaat yang tetap tumbuh di dalam kedewasaan, bahwa jika Tuhan di pihak mereka tidak ada yang mustahil. Buktinya jemaat ini tidak akan mengalami kekosongan. Salah satu bentuk perenungan kita ketika Urete Guru bisa kita laksanakan hari ini. Jadi jangan merasa bahwa kamu ini ibaratnya cacing dan ulat-ulat duniawi, tapi kamu adalah cacing-cacing ilahi, ulat-ulat ilahi. Sekalipun orang menganggap kamu rendah, kecil dan tidak berguna, tapi jika Allah ada di dalam kamu, tidak ada yang mustahil. Kamu adalah mahkota. Kamu akan bersinar lebih terang daripada matahari kehidupan. Karena itu selamat bagi Ibu Pendeta Talita untuk melanjutkan pelayanan. Selamat sudah menunaikan tugas tanggung jawab di Jemaat Handil dalam berbagai kreativitas selama ini sebagai seorang penggarap kebun anggur, ya, kebun sayur. Tidak ada anggur di sini ya, kebun sayur saja. Penggarap kebun sayur, penggarap jemaat Allah demi untuk penguatan spiritualitas. Dan Pendeta Elvin, lanjutkanlah itu, bahwa kita semua ini berasal dari tanah. Tapi jangan sekali-sekali Elvin jadi tanah sengketa ya. Tolong itu. Atau tanah kuburan menakutkan. Yang ada yang menakutkan manusia hitam mungkin nama toro bang mulindona. Curiga orang itu terbuat dari tanah kuburan. Menakutkan. Yang bawa bang masalah, curiga duka itu terbuat dari tanah longsor. Itu Elvinnya, supaya kita betul-betul menjadi pemain pembawa tongkat estafet Allah yang turun-temurun, hanya hikmat dan kasih karunia Allah lah yang akan kita sampaikan. Terpuji Kristus dan Roh Kudus menolong kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan, jika memenuhi bumi, sehingga komunitas di mana kami diutus, umat Allah
semakin mencintai persekutuan. Kendati membawa pengorbanan bagi kami. Sebagai sosok pelayan, gembala di tengah-tengah pelayanan ini. Ajar kami terus untuk belajar kepadamu. Sebagaimana Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Sebagaimana yang kami ucapkan bersama-sama pada saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam respon kita sebagai jemaat Tuhan melalui pengakuan dosa. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum Pendeta Talita Dua Padang Sarjana Teologi diuraikan dan melangkahkan kaki bersama keluarga dari sini, maka marilah kita menyatakan penyesalan dan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunannya. Ya Tuhan, selama kurang lebih 7 tahun saya melayani di jemaat ini. Saya mengaku bahwa saya tidak luput dari kelalaian, kesalahan dalam tutur kata, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak berkenan kepadamu. Bahkan gagal menjadi pembawa damai sejahtera. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa selama ini bersama-sama dengan pendeta, kami sering tidak bersungguh-sungguh mendukung pendeta dalam pelayanan. Kami pernah menghindar dari tugas pelayanan. Kami pernah membiarkan pendeta ketika seharusnya kami mendampinginya. Lakukan Saudara-saudara, kepada kamu yang tunduk dalam penyesalan akan dosa, berita anugerah dinyatakan kepada kamu sekalian melalui Roma pasal 6 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-33 demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku.
mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam akta penguraian Pendeta Talita II Padang, Sarjana Teologi. Seperti yang telah diumumkan dalam beberapa ibadah hari Minggu, bahwa kalau tidak ada halangan, Pendeta Talita II Padang, Sarjana Teologi akan mengakhiri masa tugas pelayanannya di Jemaat Philadelphia Handil di sini. Tuhan kita Yesus Kristus telah berfirman, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Demikian jugalah ketika ia hendak naik ke sorga, ia mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dialah yang telah mengutus Pendeta Talita II Padang, Sarjana Teologi, melayani jemaat Tuhan di sini dalam standar pelayanan gereja Toraja 5 tahun. Namun hamba Tuhan ini mengawali pelayanannya dari proponen, maka terhitung pelayanan keseluruhan 7 tahun lebih. Dan jemaat di sini sangat merasakan pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan yang mengutus ke tempat pelayanan yang baru, maka Pendeta Talita II Padang kita akan doakan supaya tetap mengikuti firman Tuhan, dan kita merelakan dan melepaskan dalam nama Tuhan Pendeta Talita II Padang untuk melayani di tempat yang baru. Saudara-saudara yang telah merasakan pelayanan jemaat Tuhan di sini melalui hamba Tuhan ini, baik dalam kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah maupun dalam memelihara kawanan domba Allah yang telah ditebusnya dengan darahnya, sehingga jemaat Tuhan tidak berkekurangan kasih karunia dalam menanti penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai kesaksian saudara kepada jemaat tentang perbuatan Tuhan selama saudara melayani, maka jawablah pertanyaan berikut. Saya persilakan berdiri. Yakinkah Saudara Pendeta Talita II Padang bahwa selama melayani di jemaat di sini, baik dalam suka maupun dalam duka, saudara telah memperoleh kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah? Apakah saudara yakin? Iya, saya yakin.
Tuhan Kepala Gereja yang olehnya semua turunan di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya, kiranya tetap menguatkan oleh rohnya sehingga Kristus diam di dalam hatimu dan engkau semakin berakar serta berdasar dalam kasih. Karena engkau telah melayani di jemaat ini dengan masa tugas sesuai dengan ketentuan tata gereja dan masa tugas ini perlu diakhiri, maka pada hari ini Senin tanggal 8 Desember tahun 2025 atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, saya Pendeta Markus Lalang menguraikan saudara dari tugas pelayanan pendeta di jemaat di sini, Jemaat Philadelphia Handil 2. Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kita, Dia jugalah yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Berangkatlah dengan damai dan sukacita. Doa dan dukungan jemaat ini mengikuti engkau dalam pelayanan di tempat yang baru. Saudara-saudara segenap warga jemaat yang dikasihi Tuhan, Pendeta Talita 2 Tondok soalnya sudah mau turun hujan. Saudara Pendeta Talita 2 Padang, saudara telah melayani jemaat ini siang dan malam. Hamba Tuhan ini telah mendoakan keselamatan dan kesejahteraan jemaat, bahkan kebahagiaan, serta saudara-saudara tetap setia di dalam persekutuan seperti domba-domba Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia telah memberikan kepada kita hambanya ini. Berterima kasihlah juga kepada Pendeta Talita 2 Padang untuk pengabdiannya di antara kita selama ini. Minta maaflah kepadanya jika pernah merasa bersalah dan maafkanlah dia jika ada pelayanannya yang kurang berkenan di hati kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, agar nyata bahwa kita mendukung dan melepaskan Pendeta Talita 2 Padang dengan sukacita, maka mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, bagimulah segala kemuliaan, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu yang telah mengutus anak tunggalmu Tuhan kami Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami dan yang telah menyelamatkan kami. Engkau sendirilah yang telah memanggil dan mengutus hamba-hambamu ini untuk memberitakan Injil kesukaan itu, yang juga telah kami terima di jemaat ini. Kami mengucap syukur atas pelayanan saudara kekasih kami selama bertahun-tahun di sini. Dan sekarang engkau sendiri yang akan memperkenankan hamba-Mu melanjutkan pemberitaan Injil ke tempat yang baru. Berkati bersama dengan suami, anak-anak, bahkan rumpun keluarga. Terima kasih atas pelayanan hamba-Mu yang sudah kami rasakan sebagai pelayanan yang menghidupkan di tempat ini. Karuniakan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, pelihara dia dalam hidup dan kerja, serta damai sejahtera di dalam pekerjaan Roh Kudus-Mu. Saat ini kami memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Dipotong dalam Ya, kami minta suami dan anak-anak untuk mendampingi Ibu Pendeta di depan.
Ya, jemaat, inilah keluarga hamba Tuhan yang sudah mendedikasikan pelayanannya kurang lebih 7 tahun di sini. Mereka mengorbankan waktu di mana mereka tidak banyak bersama-sama dengan keluarga demi pelayanan. Doakan mereka. Mereka tidak hanya berpikir tentang keluarganya, tapi kemuliaan Tuhan. Lihatlah keluarga Allah ini yang sudah mendedikasikan pelayanannya. Bukan karena dia bisa, tapi karena Tuhan yang mengutus. Doakan supaya mereka bisa melanjutkan pelayanan yang lebih baik ke depan. Terima kasih kepada sang suami, terima kasih kepada anak-anak yang sudah memberi kesempatan kepada Ibu Pendeta melalui Gereja Toraja untuk melayani Tuhan. Kami sangat bangga melihat anak-anak yang begitu ikhlas, suami demi untuk kepentingan orang banyak. Doakan dan berterima kasihlah kepada mereka. Tuhan dimuliakan. Amin. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, kasih rapat-rapat saja kursinya supaya tetap kita lanjut ibadah. Ya, kasih rapat-rapat masuk dekat-dekat meja makan. Saudara-saudara, sebagai keberlanjutan pelayanan di tempat ini, maka kita akan melaksanakan peneguhan pendeta, yaitu Pendeta Elvin Ratna Dewi Tumade, Sarjana Teologi, bahwa karena tidak ada keberatan-keberatan yang sah, maka hamba Tuhan ini akan kita teguhkan di jemaat di sini untuk melanjutkan pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa kita yang di sorga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada gembala, pendeta, penatua, dan diaken. Adapun tugas gembala yaitu: pertama, menyampaikan firman Tuhan secara seksama dan setia kepada jemaat. Yang kedua, memimpin doa syafaat sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah doa permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang dan untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Yang ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Keempat, meneguhkan pejabat-pejabat khusus gerejawi dan pemberkatan perkawinan serta peneguhan sidi. Kelima, bersama-sama dengan penatua dan diaken memberitakan firman Tuhan. Keenam, bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani, dan memimpin jemaat dengan keteladanan yang berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Agar jemaat mendengar bahwa saudara Elvin Ratna Dewi Tumade, Sarjana Teologi, sungguh-sungguh menyerahkan diri
dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia ini, maka saya persilakan berdiri. Pertanyaan pertama, yakinkah saudara dengan sungguh bahwa panggilan jemaat di sini, Philadelphia Handil 2, atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Iya, saya yakin. Kedua, mengakukah saudara bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan yang sempurna untuk kehidupan kekal yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah saudara mengaku? Iya, saya mengaku. Ketiga, berjanjikah saudara untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan perhidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah saudara berjanji? Iya, saya berjanji. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena engkaulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini, dan sebelum peneguhan dilaksanakan, saya persilakan sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Dan jemaat menjawab pertanyaan ini bahwa apakah saudara-saudara jemaat dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apakah saudara-saudara menerima? Terima kasih, Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara ini. Haleluya. Amin. yang akan diselamatkan di atas pundak hamba Tuhan yang sudah menyatakan janji, pengakuan, dan kepercayaannya melanjutkan pelayanan Tuhan di jemaat Tuhan di sini. Kiranya Roh Kudus menolong. Jemaat disilakan duduk. Pendeta Elvin tetap berdiri. Saudara Pendeta Elvin Ratna Dewi Tumade.
Nyatakanlah kasih-Mu kepada Kristus dan gembalakanlah domba-dombanya. Jadilah teladan untuk semua orang percaya dalam perkataan, perbuatan, dan pengasihan. Bertekunlah dalam membaca firman Tuhan, berdoa, menasihati, mengajar, dan janganlah menyia-nyiakan karunia yang telah diberikan kepadamu. Tanggunglah dengan sabar segala kesusahan dan aniaya selaku seorang hamba Kristus. Dengan melakukan perkara ini, maka saudara dan mereka yang mendengarkan saudara akan dimahkotai kemuliaan yang tidak akan layu. Firman Tuhan mengatakan, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, terima dan hormatilah hamba Tuhan ini. Terimalah firman Tuhan yang disampaikan kepadamu. Firman Tuhan mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Silakan kepada Ibu Pendeta Elvin untuk menghadap ke jemaat didampingi oleh anak dan suami. Di manakah berada? Ya, menghadap ke jemaat. Ya, inilah pendeta yang akan melanjutkan pelayanan yang selanjutnya. Lihat baik-baik, jangan sampai sitamu kumila kolalan, nataemi tandai, taemi kambaroi, pemarangai, dan menitau nasi sayaran. Pemarangaduk itu belahan jiwanya. Misalnya pemandi bujang, ya sudah ada pengikutnya 2 orang. Jadi jangan ragukan kualitas pelayanan mereka, saatnya ada bukti. Dan itulah yang akan kita syukuri, bahwa keluarga pendeta ini akan mendedikasikan pelayanannya untuk kemuliaan Tuhan. Hormati mereka, doakan mereka, sebab yang mereka lakukan adalah pelayanan untuk Tuhan. Bukan karena mereka secara pribadi lantas mereka akan dihormati, tapi karena firman Tuhan dan doa-doa mereka. Selanjutnya nanti akan memperkenalkan diri. Yang penting wajahnya dulu yang diperkenalkan. Tuhan memberkati. Silakan kembali ke tempat duduk. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa yang mengaruniakan kepada kami seorang pelayan yang baru di dalam gerejamu, di jemaat Tuhan di sini. Kiranya Tuhan memberi kesetiaan, hikmat dan kemampuan untuk menjaga kebun anggur Tuhan. Melalui pemberitaan Injil, langsung atau tidak langsung, Tuhan yang kami muliakan. Berkati keluarga, berkati anak-anak, bahkan seluruh jemaat di tempat ini. Bahkan Klasis Kaltim Balikpapan wilayah 5 Kalimantan, Gereja Toraja. Terima kasih untuk semua peristiwa ilahi ini. Kami sambut bukan karena kami, namun karena kasih dan kemurahan dan kepercayaan Tuhan bagi kami semua. Kami mohon doa ini di dalam Kristus Yesus. Amin. Ibadah selanjutnya akan diteruskan oleh Pendeta Elvin Ratna Dewi Tumade, Sarjana Teologi, sambil puji-pujian dari keluarga Pendeta Klasis Kaltim Balikpapan. Disilakan.
Ya, selanjutnya selanjutnya persembahan pujian dari hamba Tuhan Pendeta Talita Dua Padang Sarjana Teologi. Dilanjutkan persembahan pujian dari SMGT Jemaat Philadelphia Handil 2. Kemudian persembahan pujian PPGT Jemaat Philadelphia Handil 2. Dan dilanjutkan persembahan pujian dari Jemaat Philadelphia Handil 2. Secara berturut-turut dipersilahkan. Selamat sore, shalom. Ya, kalau sekarang masih gratis. Nanti kalau diundang udah berbayar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, lagu ini saya akan nyanyikan menjadi penghayatan bagi saya mengalami proses seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi. Proses yang panjang dan sampai hari ini terus diproses oleh Tuhan yang akan senantiasa dipakai, diutus untuk melayani di setiap tempat yang Tuhan sediakan. Menjadi pendeta sebenarnya bukan cita-cita saya, tetapi ini adalah mimpi bapak saya. Kemudian setelah lulus kuliah pun prosesnya panjang. Mendaftar di sinode juga tidak lulus. Jadi harus menganggur sekitar dari tahun 2002-2018 baru proponen. Sehingga sebenarnya pada awalnya jemaat di sini yang masih cabang dulu berkecil hati karena dia harus mendapatkan proponen tua yang datang dengan 3 orang anak. Bapak Ibu saudara-saudara, penempatan saya pertama proponen itu bukan di Philadelphia, juga di Tanjung Bayan. Tetapi di sana ditolak karena juga mencari proponen laki-laki, sehingga saya ditempatkan di Philadelphia Handil 2. Setelah mutasi pendeta juga ditolak di PNIL Manggar. Dan akhirnya diutus ke tempat yang seperti tadi, akan menjadi cacing-cacing. Mudah-mudahan cacing yang membawa kehidupan. Yang tahu lagunya boleh bernyanyi bersama. Tapi nanti kalau terakhirnya. Sekalipun ada begitu banyak suka dan duka menjadi warna perjalanan saya menapaki kehidupan ini. Namun saya tidak pernah menyesal mengiring Yesus sepanjang hidupku. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Tak akan
ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bersyukur Tuhan hadirkan penyanyi semua di Philadelphia. Nanti juga Pendeta Elvin akan menyanyi setelah ini. Kan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu di hidupku. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Sampai ku dapat mahkota kemuliaan. Sama-sama kita katakan melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi, melayani-Mu, mengasihi-Mu, melayani, mengasihi, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Ya, terima kasih untuk persembahan pujian dari hamba Tuhan Ibu Pendeta. Selanjutnya persembahan pujian dari SMGT Jemaat Philadelphia Handil 2, silakan. Bersiap-siap untuk persembahan pujian PPGT.
Kala itu 7 tahun yang lalu Engkau hadir di tengah jemaat ini
di antara kami anak-anak sekolah minggu dan bapak guru sekolah minggu terekam dengan jelas. Bagaimana caramu membaur membawa suasana ceria, pengenalan akan Tuhan, penuh simu, rahmat, dan menyayangi. Rasa-rasanya kata-kata tidak cukup untuk menggambarkan kasih tentangmu. Kakak Ipen, Talita, itu adalah panggilan akrab kami untukmu. Di balik pelayananmu, ada suka, ada duka, ada tawa dan ceria. Kebersamaan kita tidak akan pernah terlupakan. Dengan kasih-Mu yang tadinya kami tidak bisa apa-apa menjadi bisa, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan dalam melayani anak-anak sekolah minggu. Berat rasanya bagi kami untuk melepaskan Kau pergi. Kakak Ipen, teruslah maju, melangkah dalam pelayanan-Mu. Kakak Ipen, kami sangat sungguh mencintai dan menyayangi-Mu. Terima kasih untuk yang telah Kau bagikan kepada kami, kakak guru. Membuat kami bertumbuh. Terima kasih, kakak Ipen. Tuhan kiranya senantiasa menyertai dan memberkati-Mu, memberkati kita semua. Ya, selanjutnya persembahan pujian dari PPGT disilakan.
Ya, selanjutnya persembahan pujian dari jemaat. Disilakan.
Ya, terima kasih untuk persembahan puji-pujiannya. Kita akan bersama-sama menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan, dan firman Tuhan mengantar kita dari Mazmur pasal 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mengiringi kita untuk menyatakan ungkapan syukur kita dengan pujian Tangiara Kasugiran Kamawatangan Tasattua. Kembali kita akan mendengarkan puji-pujian. Persembahan pujian selanjutnya dari keluarga Donghua, dari keluarga Ibu Pendeta Elpin Ratna Dewi Tumade STH. Lalu kemudian persembahan pujian dari Klasis dan persembahan pujian dari PWGT Jemaat Philadelphia Handil. Secara berturut-turut dipersilakan.
Ya, terima kasih pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan pujian selanjutnya dari Klasis Kaltim Balikpapan, disilakan. Ya, katanya digabung dengan Klasis Nusantara. Jadi yang merasa dari Klasis Nusantara, silakan maju.
Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan pujian dari PWGT Jemaat Philadelphia Handil, dan terakhir persembahan pujian solo.
Ya, persembahan pujian terakhir dari solo dari PKB. Disilakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang gak rugi. Karena Kristus semuanya telah kutinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilanmu. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidup. Melalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesus. Terima kasih Yesus untuk panggilanmu. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku
Ya, terima kasih untuk semua pujian. Tuhan dimuliakan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada natura yang akan diuangkan kepada yang bertugas, disilakan. Yang terhormat para hamba Tuhan dan yang sama-sama dikasihi Tuhan, hadirin yang dimuliakan. Di sini ada natura, kami mohon untuk diuangkan. Silakan taruh harga. Bapiong duku bayi. Taruh harga. 100 dari belakang. 200 satu kali. 200 dua kali. 300 satu kali. 2 kali. 3 kali. Iya, ini kas jemaat, tadi sama-sama juga kas jemaat, sekarang ditaruh harga. Berapa? 300 satu kali. 300 dua kali. 300 3 kali. Masih kas jemaat, silakan taruh harga. Silakan taruh harga. 200 satu kali. 500 dua kali. 500 3 kali. Iya, masih ada, tinggal 1 di belakang. Silakan taruh harga. 100 satu kali. 200 satu kali. 2 kali. 2 kali. 2,5 satu kali. 300 satu kali. 2 kali. 3 kali. Ya, ini untuk dana pembangunan. Silakan taruh harga, dan ini juga yang terakhir. 100 200 satu kali. 200 satu kali. 300 satu kali. 2 kali. 3 kali. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa syukur kita dan doa syafaat. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, untuk setiap musim di dalam kehidupan setiap kami. Suka dan duka silih berganti, tetapi kasih Tuhan terus kami alami dan kami nikmati
di sepanjang perjalanan kehidupan kami sampai pada saat ini. Bahkan di saat ini ya Allah, sebuah perkara yang Tuhan telah kerjakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Di tempat ini jemaat Philadelphia Handil 2. Di mana ibadah penguraian dan pengutusan kedua hamba-Mu di tengah-tengah jemaat di sini boleh terjadi oleh karena pertolongan dan campur tangan hanya daripada Tuhan saja. Tuhan kiranya terus memberkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Talita Dua Padang, di dalam meneruskan langkah pelayanannya di tempat di mana Tuhan menempatkannya untuk hidup dan berkarya. Kami percaya Tuhan hadir di sana untuk terus memberkati dan memelihara perjalanan kehidupan hamba-Mu ini bersama dengan keluarga. Sebagaimana Tuhan telah menolongnya selama berada kurang lebih 7 tahun di tempat ini, maka di tempat selanjutnya pun kasih Tuhan yang samalah yang akan terus hadir bagi kehidupan keluarga hamba-Mu ini bersama dengan suami, anak-anak. Bapa di dalam kerajaan sorga, begitu pun dengan hamba-Mu ini yang Tuhan tunjuk dan tetapkan melalui Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja di jemaat Philadelphia Handil di sini. Tuhan, dalam pengharapan iman kami, Tuhan jugalah yang akan terus menolong dan memampukan hamba-Mu ini. Di dalam setiap kelemahan dan keterbatasan Engkau sungguh tahu Tuhan. Tetapi hamba-Mu sungguh percaya dan kami semua percaya Tuhanlah yang akan berperkara di dalamnya. Syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, yang Tuhan terus memperkenankan kami untuk terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Melalui kehidupan kami sekalian, bahkan melalui persembahan, pundi persembahan dan natura. Biarlah semuanya itu boleh terus dipakai untuk menata pelayanan di tengah-tengah kehidupan umat-Mu di tempat ini. Dan kehidupan umat-Mu di sini Tuhan, jemaat-Mu, Philadelphia Handil 2. Tuhan yang akan terus menopang mereka, sehingga kami boleh terus bersama-sama, berjalan bersama-sama, mengiring Engkau. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya. Sebagaimana Tuhan menuntun kami untuk tiba di tempat ini, untuk menyaksikan perayaan iman di sini. Tuhan yang sama pula lah yang akan menyertai perjalanan kami semua, di mana Tuhan menempatkan kami hidup dan berkarya. Biarlah kami boleh ditibahkan dengan penuh selamat di sana pula bersama keluarga kami masing-masing. Nama-Mu lah yang kami puji dan kami permuliakan. Syukur kepadamu ya Bapa di sorga. Inilah syafaat kami yang kami bawa kepadamu di dalam dan demi nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kembali kita memuliakan Tuhan. Ya kemaleko to yang membela Yesus tu tontong rondongko. Mari kita berdiri. Tonton
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pergilah kamu dalam damai sejahtera Allah. Lakukan dan beritakanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita kembali masing-masing melanjutkan perjalanan kehidupan kita, segala tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Percayalah bahwa Tuhan yang akan menolong, menyertai kita dalam setiap pelayanan kita secara khusus. Selamat melanjutkan pelayanan untuk hamba Tuhan Ibu Pendeta Talitha Dua Padang STH di tempat yang baru yang Tuhan tunjukkan. Percayalah Tuhan akan menolong, menyertai dan memberkati hambanya, dan juga Ibu Pendeta Elvin Ratna Tumante, selamat datang. Bersama-sama kita akan mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat di sini. Mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Ya,
Puji nama Tuhan, ibadah penguraian dan peneguhan pendeta Gereja Toraja Jemaat Philadelphia Handil 2 boleh selesai dengan baik. Terima kasih kepada semua yang bertugas, pelayan firman, pelayan liturgi, multimedia, pianis, dan semua yang bertugas pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Philadelphia Handil 2, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Diaken Budianto Kuna. Kepada Bapak Diaken Budianto Kuna disilakan. Baik, selamat sore, shalom. Shalom. Ya, maklum kurang-kurang suara mau karena ini sudah menunjukkan pukul 16. Mungkin ya, jam 4 sore. Baik. Jam 5. Ya. Ya, sudah berarti hanya singkat-singkat saja kalau seperti itu. Baik, saya berdiri di sini mewakili Majelis Gereja Toraja Philadelphia Handil 2 menyampaikan sambutan yang singkat terkait dengan kegiatan ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang berikan kepada kami. Yang saya hormati Badan Pekerja Sinode Wilayah 5 Kalimantan, yang pada saat ini kita bersama-sama dengan Bapak Pendeta Markus Lalang MTH, yang terhormat Badan Pekerja Klasis Kaltim Balikpapan, yang saat ini juga kita bersama-sama dengan Bapak John Kalua MTH, Bapak Ibu Pendeta seluruh Gereja Toraja seklasis Kaltim Balikpapan, pengurus OIG klasis Kaltim Balikpapan, Bapak-bapak gembala, Bapak Ibu pendeta di semua gereja yang ada di Muara Jawa, Bapak Ibu pengurus IKAT yang juga sudah hadir bersama-sama dengan kita pada sore hari ini, pemerintah setempat yang sudah ambil bagian juga di dalam acara pada saat ini, dan Bapak Ibu pendeta dari klasis Nusantara jauh-jauh hadir bersama-sama kita pada sore hari ini juga, dan seluruh undangan yang saya kasihi. Terpuji nama Tuhan, dalam suasana yang kurang hampir-hampir tidak kita bisa terima dengan cuaca yang seperti ini. Namun seandainya ini hal lain mungkin kita akan marah, tapi kita harus tahu bahwa ya nasang yang nampui, jadi apapun yang ada pada saat ini ya kita harus syukuri dan menerima apa adanya. Selanjutnya sedikit saya mau bercerita terkait dengan proses pelayanan yang sudah kami lewati. Ya, sebenarnya dari tadi mau mengeluarkan air mata cuma agak sulit. Ya. Ya. Ya, Ibu Pendeta Talita 2 Padang STH, Ibu sudah sukses mengangkat pelayanan di jemaat di tempat ini selama 7 tahun. Sulit untuk mau diungkit
satu persatu, namun garis besarnya bahwa seluruh jemaat mulai dari OIG sampai ke majelis tak siamo kan tu masih iri di sambayang. Jujur. Jadi kebetulan juga saya hampir satu periode sudah dipilih oleh majelis menjadi diaken. Pertama-tama saya ditunjuk Ibu Pendeta, saya menolak. Karena ya pribadi saya memang belum jauh mengenal Tuhan. Ya, ambil waktu ya. Jadi ketika proses berjalan bersama dengan Ibu Talita, benar-benar menunjukkan karakter yang mendidik, yang dalam hal ini adalah mendidik dalam hal pengenalan terhadap Tuhan. Seperti puisinya dari guru-guru sekolah minggu tadi, itu benar apa adanya bahwa secara hati cukup berat. Untuk mau berpisah dengan Ibu Pendeta Talita Dua Padang STH, tapi ini adalah proses, ini adalah prosedur yang ada di Gereja Toraja yang harus diikuti dan harus dijalani. Namun kami percaya bahwa ketika Ibu Pendeta Talita akan bergeser atau akan melanjutkan ke jemaat yang lain, kami percaya bahwa apa yang Ibu Pendeta sudah utarakan di sini, Ibu Pendeta sudah ajarkan di sini sebagai upaya pembinaan kepada jemaat, yakin bahwa itu akan terlaksana di tempat yang baru. Selanjutnya sekali lagi bahwa apapun yang sudah pernah Ibu Pendeta alami dari semua majelis, dari semua jemaat, tidak ada organisasi yang harus mulus, yang harus lurus terus, tidak pernah ada miskomunikasi dan lain-lain. Tapi kita percaya sesuai dengan khotbah Bapak Pendeta tadi bahwa ketika hal-hal ini muncul, semua itu karena proses. Iya. Jadi tidak 1-2 kali kami berdiskusi dengan Ibu Pendeta, terutama saya pribadi mungkin karakter yang agak sedikit kurang halus bahasa saya, sehingga mungkin kedengarannya sama Ibu Pendeta sedikit kasar, karena dalam hati sebenarnya tidak sampai hati kita mau seperti itu, tapi itu salah satu karakter. Dan menurut kami bahwa apa yang kami sudah sampaikan ini menurut pendapat kami itu benar, tapi ternyata mungkin secara pendapatnya Ibu Pendeta bahwa mungkin selisih, sehingga di sini terjadi miskomunikasi. Namun dengan adanya ini semakin membangun kedekatan jemaat majelis sebagai rekan kerja dalam mengangkat suatu pelayanan, hingga pada detik ini saya menyatakan bahwa Ibu Pendeta Talita Dua Padang sukses mengangkat pelayanan di Philadelphia Handil 2. Ketika kami melihat guru-guru sekolah minggu yang tadinya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mungkin kalau disuruh berdoa saja sulit, tapi puji Tuhan hingga saat ini siapapun yang diberi tugas untuk mengangkat suatu pelayanan baik di rumah tangga, di hari Minggu dan lain-lain, tidak pernah ada yang menolak, karena semua sudah mendapat pembinaan dan pengenalan aturan-aturan dalam tata ibadah yang sebenarnya. Itu luar biasa, dan sekali lagi mewakili jemaat serta rekan kerja mengucapkan banyak dan sangat banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta. Semoga apa yang Ibu sudah ajarkan pada kami dalam hal yang positif, kami akan berkomitmen untuk melanjutkan itu. Dan semoga di tempat lain Ibu sehat selalu bersama dengan keluarga dan nama Tuhan terus dimuliakan.
dan kepada Ibu Pendeta Elpin, ya Elpin, mohon maaf lupa ya, mungkin besok sudah tidak akan lupa namanya. Elpin, selamat datang Bu, ya bersama dengan keluarga besar yang bersama-sama kita pada hari ini. Selamat mengangkat pelayanan di Jemaat Philadelphia Handil 2. Ya tentunya Ibu akan menemukan atau menemui karakter-karakter yang baru. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam kami di sini ada yang lembut, ada yang sedikit tidak lembut, dan ada yang sedikit dinilai orang itu agak kasar sedikit. Ya mungkin seperti suara saya ini agak ini. Ya, tapi harap dimaklumi semua, mari kita bergandengan tangan, didik kami yang belum mempunyai kemampuan yang begitu banyak. Kami siap untuk menerima didikan itu, dan ketika ada hal yang perlu kami sampaikan kepada Ibu, mari kita diskusi dengan baik, komunikasi yang baik, demi tercapainya suatu pelayanan di Philadelphia. Terakhir bahwa Jemaat Philadelphia dalam proses yang sedang bertumbuh. Jadi tidak usah kita melihat volume atau kapasitas jemaatnya kok cuma segini. Seperti tadi hampir semua majelis hilang. Ada yang nusu air, ada yang ke belakang karena personilnya kurang. Seperti itu adanya di sini. Tapi percaya bahwa ke depan Gereja Toraja akan bertambah kakaknya. Semoga itu tercapai. Itu saja akhir kata. Ibu Pendeta Talita, selamat melanjutkan pekerjaan Tuhan di tempat yang baru, dan selamat datang untuk Ibu Pendeta Elpin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk sambutannya. Ya, tepatnya kita sudah mendengarkan ungkapan hati dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Philadelphia Handil 2. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Badan Pekerja Klasis Kaltim Balikpapan kepada Pendeta John Kalua, Master Teologi, disilakan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang saya hormati Majelis Gereja Jemaat Philadelphia Handil 2. Yang saya hormati Ketua BPSU 5 Kalimantan. Yang saya hormati pengurus BVK dan pengurus OIG sekelas Kaltim Balikpapan. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta, proponen dan tenaga magang Klasis Kaltim Balikpapan. Yang saya hormati Ketua Klasis Nusantara yang juga hadir pada saat ini, dan Ketua Badan Verifikasi Klasis Nusantara juga hadir bersama dengan kita saat ini. Dan yang saya hormati pengurus Badan Kerjasama Gereja-Gereja yang ada di Muara Jawa. Yang saya hormati pengurus Ikatan Keluarga Toraja Kecamatan atau Kelurahan Muara Jawa yang hadir juga pada saat ini, dan segenap Bapak Ibu Majelis Gereja sekelas Kaltim Balikpapan dan Bapak Ibu undangan yang berbahagia di dalam Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sambutan pada saat ini, dan saya menyampaikan bahwa selamat memasuki Minggu Advent yang kedua dalam persiapan kita dalam menyambut
hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember yang akan datang. Selanjutnya 7 tahun 11 hari yang kami hitung pelayanan Ibu Pendeta Talita di jemaat Tuhan di tempat ini boleh dilaksanakan dalam tanggung jawab yang penuh dan dengan penuh semangat juang yang tinggi. Dan dari apa yang disampaikan oleh Majelis Gereja Jemaat Philadelphia Handil 2 di sini, kita sudah bisa melihat bagaimana ketekunan, keteguhan dari Ibu Pendeta di dalam menata kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga dari titik nol, mungkin saya katakan dari titik nol sampai saat ini boleh bertumbuh menjadi jemaat yang memperlihatkan buah iman di dalamnya. Dan karena itu dengan berakhirnya tugas sebagai pendeta jemaat bukan berarti bahwa Ibu Pendeta Talita di tempat ini sudah tidak bersama-sama lagi dengan kita, tetapi beliau akan bersama-sama dengan kita dalam lingkup Klasikal Timbali Papan, di mana beliau adalah ketua 2 Badan Pekerja Klasikal Timbali Papan, dan kebersamaan ini dalam pelayanan akan dilanjutkan mungkin 3 bulan atau 4 bulan ke depan. Jadi Ibu Pendeta akan diteguhkan pada bulan Maret atau bulan April yang akan datang. Dan tentu jangka waktu 3 bulan atau 4 bulan ini tentu beliau masih melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ketua 2 Badan Pekerja Klasikal Timbali Papan, baik itu pelayanan di jemaat atau pelayanan lain yang kita mintakan ke Badan Pekerja Klasikal Timbali Papan. Dan selanjutnya kami atas nama Badan Pekerja Klasikal Timbali Papan mengucapkan selamat untuk melanjutkan pelayanan di tempat di mana Tuhan menempatkan Ibu Pendeta Talita bersama keluarga. Kita dan kami semua tetap berdoa bahwa Ibu Pendeta bersama keluarga, suami dan anak-anak senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan untuk kembali melanjutkan tugas pelayanan yang mulia ini. Tetapi bukan berarti bahwa Ibu Pendeta jauh dari kita. Bila aku tiro demo itu banuan ne pelayan dia teh. Jadi sebenarnya Ibu Pendeta tidak kemana-mana ya. Iya, dia adalah bagian dari jemaat Tuhan di tempat ini. Dan berikutnya selamat datang kepada Ibu Pendeta Elvin. Ya, kalando maro di pokada sahabat tak apa kepala laku teh sangan nate. Iya, dah kok salah. Iya, Pendeta Elvin bersama dengan keluarga, suami dan anak-anak. Ya, tentu merupakan sukacita kita bersama pada saat ini karena Pendeta Elvin ini ternyata orang Donghoa ya. Iya, jadi tak itu kena membela. Iya, mendapi itu katu tomatua, mendapi itu banua, apa ya tu banuan na Ibu Pendeta, inde emote itu jemaat. Ya, inde itu jemaat. Ya tu tomatuan na Ibu Pendeta, mintu na anggota jemaat inde teh. Susu tole. Oh iya. Ya, jadi kepada Ibu Pendeta Elvin seperti yang disampaikan oleh Majelis Gereja tadi, tidak mau mataku. Ya, di sini orangnya baik-baik semua, Bu ya. Iya. Ya, jadi kita harus menjadi cacing seperti yang disampaikan Pak Pendeta tadi. Iya, cacing yang bisa memberikan dampak dalam kehidupan ini. Jadi yaitu cacing bukan hanya dipakai untuk memancing, tetapi dia juga bisa menjadi pupuk bagi tanaman. Mungkin Susito, iya. Sebab di tanah gersang itu tidak ada cacing. Nah, jadi Ibu Pendeta Elvin, kami berdoa tetap kuat sehat di jemaat Tuhan di tempat ini. Selamat bergabung dalam pelayanan dalam Klasikal Timbali Papan. Karena di Klasikal Timbali Papan ada 9 jemaat dan 2 tempat kebaktian. Ada 2 tempat kebaktian ya, Pak Sekretaris. 1 tempat kebaktian, 2 cabang kebaktian, iya. Jadi kita akan bersama-sama berjumpa dalam pelayanan, terutama dalam pertemuan-pertemuan keluarga pendeta. Jadi keluarga pendeta dalam Klasikal Timbali Papan dilaksanakan setiap bulan. Jadi kita bergilir untuk setiap bulannya di setiap keluarga-keluarga pendeta yang ada dalam lingkup
klasis kita di tempat ini. Dan demikian juga kepada orang tua keluarga dari Ibu Pendeta Elvin, selamat Bapak dan Ibu, karena Tuhan telah berkenan berkati menyertai Ibu Pendeta sehingga boleh berkenan bersama-sama dengan kita saat ini untuk melanjutkan tongkat estafet yang diserahkan oleh Ibu Pendeta Talita kepada Ibu Pendeta Elvin. Demikian saya sampaikan atas nama Badan Pekerja Klasikal Tim Balikpapan kepada Ibu Pendeta Talita, selamat bertugas. Kepada Ibu Pendeta Elvin, selamat bertugas dan melanjutkan pelayanan di Jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati kedua hambanya, memberkati keluarga dan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Shalom. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Badan Pekerja Sinode Wilayah 5 Kalimantan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Pendeta Markus Laklang MPH. Disilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Segenap hadirin undangan Bapak Ibu Pendeta, rekan-rekan sepelayanan dari denominasi yang ada di Muara Jawa, Majelis Gereja setempat dan seluruh tim kerja, pengurus OIG, Badan Pekerja Klasis Kaltim Balikpapan, Badan Pekerja Klasis Nusantara bersama dengan badan verifikasi masing-masing yang kami hormati dan yang kami kasihi. Satu hal yang perlu kami luruskan terkait dengan regulasi mutasi yang dilaksanakan di jemaat di tempat ini terkait dengan soal waktu, maka kami Badan Pekerja Sinode Wilayah mohon maklum atas keterlambatan pelaksanaan penguraian dan peneguhan di tempat ini berhubung karena komunikasi dan informasi yang tidak akurat pada ruang dan orang yang berkompeten pada pelaksanaan semua regulasi ini. Jadi sekedar informasi kepada Ibu Elvin, Ibu Pendeta Elvin, ke depan komunikasi dengan badan itu dibangun karena nanti apa namanya, Pak siapa lagi nama suaminya? Ya Bapak Pandin, nama lengkapnya. Jadi suaminya yang telepon saya, akhirnya saya kaget, loh kenapa ada pendeta yang belum diteguhkan di sini? Jadi asli ini tidak ada komunikasi, tiba-tiba muncul di wilayah pelayanan Balikpapan dan wilayah 5 Kalimantan. Saya tidak tahu kalau ada informasi kepada Badan Pekerja Klasis. Ini pelajaran serius. Jadi gereja Toraja betul-betul kuat pada sistem organisasinya. Itu. Jadi jangan sampai ini terulang lagi. Sebab mutasi itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita datang mau langsung masuk, nah masih ada orang di dalam. Itu. Jadi ini catatan penting untuk Ibu Pendeta ke depan, termasuk juga Ibu Pendeta Talita, supaya sistem kita berjalan secara maksimal karena komunikasi yang terbangun secara akurat pada ruang dan orangnya. Itu yang pertama. Kedua, mohon maafnya kami karena tidak berjalan sesuai dengan harapan karena ada penundaan yang dialami oleh Ibu Talita. Bukan penolakan tapi penundaan. Sebab agak ekstrim maknanya kalau dikatakan pendeta ditolak. Penundaan pelayanan Ibu Pendeta Talita di jemaat itu.
Jadi jangan kita kembangkan bahwa ada penolakan, tapi penundaan, karena siapa yang memproses itu adalah Gereja Toraja dan siapa yang ditempatkan di situ adalah Gereja Toraja. Jadi waktu saja yang tidak pas pada saat itu, sehingga keterlambatan ini terjadi. Jadi mohon maaf atas semuanya itu, dan harapan kita ke depan peneguhan Ibu Pendeta Talita itu bisa berlangsung dalam beberapa waktu dekat, bukan waktu yang lama. Karena ada 4 rekan pendeta yang dimutasi di wilayah 5, dan kemungkinan besar mengingat situasi persiapan sidang Sinode Am, maka ke-4 personil ini rata-rata dalam penantian. Jadi bukan hanya Ibu Pendeta Elvinnya yang menunggu, tapi semua yang 4 ini akan menunggu. Jadi kita akan uraikan Ibu Pendeta Talita di sini mungkin dalam waktu 1 bulan. Kita berharap awal-awal bulan Februari sudah diteguhkan. Kemudian pendeta yang ada di situ akan istirahat sejenak sekitar 1 bulan juga, baru diteguhkan lagi di jemaat berikut. Jadi rata-rata 1 bulan. Karena masa mutasi tahap 1 ini hanya berlangsung sampai bulan Juni. Itu yang diproses. Karena apa? Mengingat persiapan sidang Sinode Am. Seharusnya cuma sampai bulan Maret, tapi karena rapat personalnya kemarin agak lambat dilaksanakan, maka batas akhir mutasi itu atau pelaksanaan peneguhan maupun penguraian itu dalam kebijakan kita maksimalkan sampai bulan Juni, tapi kalau memungkinkan sampai pada bulan Mei, karena bulan Mei kita akan membahas lagi untuk tahap 2 sebelum sidang Sinode Am. Karena ketika terpilih personalia di sidang Sinode Am tidak akan mungkin langsung action dalam mengatur pelayanan dan juga personalia. Itu sehubungan dengan mutasi. Yang ketiga, Bapak Ibu, berharap teman-teman pendeta untuk kontrol dalam kondisi-kondisi sekarang. Jangan cepat terprovokasi dengan permainan IT. Teknologi betul-betul bisa mencoreng wibawa institusi kita atau gereja kita. Jadi minta tolong kontrol jari-jari yang manis itu sebelum menjadi jari-jari yang pahit, membawa sebuah kegelisahan. Karena begitu cepat sekali informasi-informasi itu diarahkan kepada para pejabat-pejabat gerejawi. Jika ada informasi, begitu cepat kita tanggapi. Jadi ini saya sampaikan karena banyak kejadian. Lembaga apa lagi yang menjunjung kebenaran, ketulusan, kesucian kalau bukan lembaga keagamaan. Tapi kalau sudah pemangku gerejawi yang sudah tersudutkan oleh publik, maka disitulah kita sulit untuk mengembalikan kepercayaan. Jadi tolong jangan banyak bercerita di dalam media sosial. Media sosial bukan dunianya kita untuk menyampaikan isi hati kita, tapi hanya kepada Tuhan melalui doa. Masuk di dalam media sosial tidak langsung menyelesaikan persoalan, tapi malah memperkeruh. Di mana gereja? Kenapa gereja? Bagaimana gereja? Kok begini? Itu perlu ini karena secara masif luar biasa. Belajarlah kepada sosok negarawan kita, Pak Jokowi, betul-betul dihina sehina-hinanya, tapi dia tetap berdiri atas nama bangsa. Jadi jangan kita terlalu cepat reaktif. Kalau ada sesuatu, sesungguhnya itu kita alamatkan kepada orang yang ada di dalam rumah kita, tapi kita putar masuk di dalam media sosial. Itu. Karena apa? Kebiasaan kita, orang di rumah kita yang ulang tahun, tapi kita sampaikan ucapan selamat di media sosial. Pak Bisik Kibang mencoba selamat ulang tahun. Tuhan memberkati mangka toh. Kebiasaan di situ. Jadi kalau ada apa-apa mutar. Akhirnya orang bertanya-tanya, kenapa bisa ada ini? Sulit kita untuk meluruskan. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Kemudian yang keempat,
Kondisi bangsa kita sedang tidak aman. Populasi Indonesia sedang berada di berbagai peristiwa yang bersifat tidak nyaman. Hati-hati dalam menanggapi isu-isu politik yang berskala nasional maupun lokal. Ingat, kalau itu bukan porsi kita, kita kontrol. Karena jejak digital kita saat sekarang ini tidak bisa kita lari dari kenyataan itu. Jadi hargai di mana kita berdiri, di mana kita berkarya, supaya kita tidak terjebak di dalam pragmatisme, bahkan terjebak di dalam partikularisme yang saat ini menjadi kegelisahan bangsa kita. Banyak di antara kita, rekan-rekan pendeta, saya alamatkan secara khusus ini kepada pendeta, ikut-ikutan memberi komen-komen, dan komen-komen di dalam perkembangan bangsa dan negara kita bukan menjadi solusi, tapi malah ditarik dan digoreng oleh orang-orang tertentu. Lebih baik kita menyampaikan suara kenabian kita melalui institusi kita, seperti keprihatinan kita terhadap bencana, kepedulian kita terhadap pelestarian lingkungan, hutan dan sebagainya, menjaga kebersihan. Lebih baik itu kita langsung sampaikan kepada komunitas kita. Karena jujur banyak yang ikut-ikutan komen, ya terjadinya banjir bandang di daerah ini karena ini, karena ini, karena ini. Ingat, by data dunia sekarang. Jadi kalau memang kita tidak berada di sana, jangan begitu mudah untuk memberikan komen, terlebih melanjutkan informasi-informasi. Jadi saya sampaikan ini Bapak Ibu untuk menjaga integritas seorang pelayan. Jadi kalau ada info-info yang tidak valid, tidak akurat, jangan kita mudah lanjutkan. Mengapa? Anggota jemaat akan begitu mudah percaya jika pendeta yang sudah lanjutkan. Catat itu. Tingkat kepercayaan anggota jemaat kepada pendeta masih bagus dan masih kuat. Karena itulah saya himbau kepada rekan-rekan pendeta maupun penatua diaken dan pengurus-pengurus OIG. Ingat, jabatan gerejawi berada di atas pundak kita. Itu saja yang saya sampaikan sebagai warning sehubungan dengan kondisi lingkungan kita, kondisi masyarakat kita. Sehingga akhir kata saya ucapkan selamat datang Ibu Pendeta Elvin bersama dengan suami anak-anak. Selamat untuk melanjutkan pelayanan ke tempat yang baru, kepada Ibu Pendeta Talita. Selamat kepada seluruh majelis gereja di sini yang sudah memproses dan turut serta di dalam pengembangan pelayanan gereja Toraja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat kaboro, selamat merampak, Tuhan memberkati. Kura semangat. Ya, terima kasih. Mohon maaf, masih ada 2 sambutan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Yang pertama, kami persilakan dari Badan Kerjasama Antar Gereja Muara Jawa, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Barang. Disilakan. Shalom. Selamat sore, aku minta sulanasang. Mbak Noni mau cacing. Iya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami, pengurus Badan Kerjasama Antar Gereja Kecamatan Muara Jawa. Yang kami hormati pimpinan dan pengurus Majelis Gereja Toraja. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta, hamba-hamba Tuhan, majelis yang berkenan hadir. Puji syukur kita naikkan ke hadapan hadirat Tuhan atas perkenanannya telah terlaksana hari ini, yaitu
penguraian dan peneguhan dua hamba Tuhan kita telah saksikan bersama. Dan iya, ada yang sedih, memang berpisah itu ada kesedihan. Tapi kita percaya bahwa hamba Tuhan memang sudah komitmen, iya, untuk mengikuti aturan organisasi gereja, terutama aturannya Tuhan. Iya, seperti itu. Jadi karena itu kami juga menyaksikan bagaimana pekerjaan Tuhan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Pendeta Talita. Iya, sebelum datang waktu itu masih pos PI, banyak pergumulan. Iya, dan ternyata bahwa gereja ini bertumbuh dengan baik itu bukan karena kekuatan tapi kemampuan dari Roh Kudus yang dikaruniakan oleh kepada Ibu Pendeta Talita. Iya, dan kami ada satu gambaran. Ada gereja kami punya sekolah Alkitab di kilometer Samboja, kilometer 41. Sebelum pengutusan mereka nyanyi, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan. Bait kedua, mereka bilang, mana-mana Tuhan panggil, asal jangan di Parodo. Di mana itu Parodo? Ujung di Toraja. Jadi saya tanya di grup, kenapa kalian takut ke Parodo? Dia kirim gambar, memang kena turun gunung itu jalan, becek, longsor di mana-mana. Nah, cuma itu. Saya bilang kami sudah lewati yang gitu semua, tidak perlu takut hanya itu. Karena komitmen kita laksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dari Tuhan. Iya, karena itu kiranya Tuhan Yesus tolong untuk memberi kekuatan kepada dua hamba Tuhan yang sudah di masing-masing ditetapkan. Akhir kata kami ucapkan selamat bertugas di tempat yang baru. Ibu Pendeta Talita, Dua Padang, STH, kiranya Tuhan berkati, Tuhan menyertai. Selamat datang untuk Ibu Pendeta Elpin Ratna Dewi Tumade, STH. Selamat bergabung dengan kami, Badan Kerjasama Antar Gereja di Muara Jawa, Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih. Dan sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Ikatan Keluarga Toraja, Sektor Muara Jawa, dan kepada Bapak Simon Anan atau yang mewakili kami silakan. Ya, kepada pengurus Ikatan Keluarga Toraja, jika ada kami silakan. Tidak ada ya? Oh, ada. Shalom. Ya. Sebenarnya ada beberapa rekan pengurus yang seyogyanya harus berdiri di sini. Ada ketua dua di belakang tapi ketawa saja melihat saya. Ya, yang saya hormati seluruh pendeta yang hadir pada sore hari ini,
Yang saya hormati Majelis Gereja Toraja Jemaat Philadelphia dan seluruh hadirin yang hadir dalam acara penguraian dan peneguhan pendeta di tengah-tengah jemaat Philadelphia. Atas nama seluruh warga IKAT, rekan-rekan pengurus, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dari Pendeta Talita Dua Padang yang selama beliau berada di Handil ini memberi kontribusi yang besar untuk seluruh warga IKAT yang ada di tempat ini. Ya, tentu kami merasa kehilangan ya, tetapi kami percaya bahwa Pendeta Talita Dua Padang meskipun intensitas waktunya kemudian tidak akan lebih banyak di sini di tempat pelayanan yang baru, tapi kami seluruh warga IKAT mengucapkan terima kasih untuk semua pelayanan yang diberikan kepada kami warga IKAT khususnya, dan doa kami untuk Ibu Pendeta di tempat yang baru nantinya di mana Tuhan tempatkan juga akan memberi kontribusi yang sama dengan yang diberikan kepada kami warga IKAT di Handil Muara Jawa ini. Dan kepada Ibu Pendeta Elpin, ya mohon maaf saya tidak bisa lanjutkan panjang namanya, takut salah kata Pak Pendeta tadi ya. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan warga IKAT yang ada di Muara Jawa dan sekitarnya. Kami percaya juga bahwa kehadiran Ibu Pendeta di tempat ini akan memberi kontribusi yang besar juga untuk warga IKAT yang ada di Handil ini, karena pendeta yang ada di dalam warga IKAT bukan berkurang tapi kembali sama ya. Ibu Pendeta Talita pergi, Ibu Pendeta Elpin menggantikan, dan otomatis pelayanan yang selama ini dibangun oleh pendeta di Gereja Toraja untuk warga IKAT, kami sangat berterima kasih, dan mari kita bersama-sama bergabung untuk selanjutnya memberi pelayanan yang terbaik untuk warga IKAT. Sekali lagi atas nama pengurus dan juga seluruh warga IKAT, mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Talita dan selamat bergabung untuk Pendeta Elpin. Dan dari kami warga IKAT, jika ada hal-hal yang selama ini mungkin tidak berkenan bagi Ibu Pendeta, saya mewakili pengurus dan seluruh warga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati Ibu bersama keluarga dimanapun Tuhan tempatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Ya, terima kasih. Demikianlah sambutan-sambutan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, Ibu Pendeta telah bersama-sama dengan jemaat di tempat ini sebagai gembala jemaat, sebagai kawan sekerja, sebagai sahabat, dan sebagai keluarga dalam Tuhan. Dan selanjutnya Ibu Pendeta akan melanjutkan tugas dan pelayanan ke tempat yang baru. Namun sebelum meninggalkan tempat pelayanan ini, beliau akan menyampaikan ungkapan hati kepada jemaat dan kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Kepada Ibu Pendeta disilakan. Ya, di sini saja ya, mungkin saya ditemani oleh keluarga. Izinkan saya juga mohon kesediaan
kakak saya. Ada kakak saya datang dari Samarinda untuk menggantikan bapak dan ibu saya. Mana Osora? Osora sudah kabur. Ya, jadi mungkin selama ini ada yang bilang ada jika saudaranya Pendeta Talita ini. Jadi kami 4 bersaudara. Kakak saya adalah kakak yang kedua, saya ketiga, dan saya sendiri perempuan. Yang di samping kiri saya anak pertama saya, salah. Ya, yang pertama mohon maaf tidak bisa hadir. Sebenarnya dia marah betul, bahkan mau minta pindah karena tidak diizinkan untuk hadir karena posisinya hari ini sedang ulangan di SMA 3 Tenggarong. Dia di asrama dan tidak bisa hadir hari ini. Kemudian yang kedua tadi yang sangat hebat yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga kami, Joshua. Kemudian yang ketiga adalah Osora, tetapi memang sangat lincah ya, kayak ibunya. Jadi hilang-hilang terus. Tidak banyak yang saya ingin sampaikan, karena tadi rekan-rekan pendeta sudah menyampaikan bahwa cacing-cacing sudah marah. Yang pertama saya berterima kasih kepada Tuhan melalui sinode Gereja Toraja menempatkan saya untuk melayani di Jemaat Philadelphia Handil 2, yang pada saat saya datang di sini itu masih cabang kebaktian Philadelphia Handil 2, Jemaat Immanuel Samboja. Jadi Bapak Ibu, saya datang pertama kali tanggal 16 Agustus. Jadi saya boleh katakan bahwa jemaat di sini sebenarnya sangat kreatif dan haus akan kehadiran hamba Tuhan. Karena itu pergumulan mereka untuk mendapatkan tenaga proponen, dan sama-sama kami mengakui bahwa memang Tuhan itu sungguh luar biasa mengatur segala sesuatunya. Saya sebenarnya jemaat Philadelphia Handil 2 tidak dapat proponen karena saya ditempatkan di Tanjung Bayan dan saya sudah cek lokasi. Saya bilang, aduh jauhnya mendekati Sendawar. Tetapi ketika berproses, tiba-tiba saya dipanggil dan dikatakan, sabar Talita, Gunung Bayan meminta laki-laki. Jadi kemudian keluar surat, saya ditempatkan di cabang kebaktian Philadelphia Handil 2, Jemaat Immanuel Samboja. Jemaat di sini ketika terima surat itu cari nomor telepon saya. Kemudian belum ada pemberitahuan apapun, saya diminta untuk datang melayani tanggal 16 Agustus. Saya bilang pasti mau Kak dites-tes sini. Jangan-jangan nanti kalau sudah dites-tes bilang lagi kami mau laki-laki. Itu di hati saya. Kemudian setelah itu karena anak-anak akan pindah, Ibu Sumi Mariati yang majelis gereja pada waktu itu menelpon saya mengatakan, bolehkah Ibu kalau memang anak-anak mau pindah diurus secepatnya. Saya sudah berada di Philadelphia Handil 2 tanggal 27 Agustus. Dan saya penerimaan tanggal 18 Agustus 2018, tanggal cantik. Saya diterima sebagai proponen, saya diurapi tanggal 26 Oktober 2020 pendeta yang ke-1074 Gereja Toraja. Jadi kalau 7 tahun 11 hari mohon maaf salah. Karena sesungguhnya banyak lebihnya. 7 tahun banyak lebihnya. Saya selalu bilang kepada jemaat bahwa selama 7 tahun lebih saya berada di sini, betul-betul saya merasakan bahwa Tuhan memberkati kami bukan hanya penuh, tetapi berkelimpahan. Saya ingat betul pesan Bapak Pendeta Musa Salusu ketika dia mengurapi, dia katakan, oh Talita,
mutiro biti-biti te gereja inde handil, tapi napa sadia pong matua tu tau jolu salian na handil lasem bawangko manna sola duku. Jadi saya ingat betul dan saya percaya bahwa memang benar. Yang berikut, saya sangat bersyukur diperjumpakan bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di sini. Tadi ketika kerja-kerja mulai dari kemarin, sebenarnya saya sudah takut sekali bergabung dengan ibu-ibu sabak masiri ina. Lalu long taruh tuai matangku. Karena betul-betul ibu-ibu di sini PKB menjadi rekan kerja yang sangat luar biasa. Ya naden napa di pokadaman narinang langsung tadi. Karena responnya luar biasa. Sepanjang perjalanan di sini saya menggambarkan diri saya betul-betul sebagai seorang ibu yang Raja Columbus. Tapi dak emak Columbus le PWGT Gereja Toraja. Kenapa saya katakan saya seorang ibu Raja Columbus? Karena dari proponen saja saya sudah terkenal dengan proponen proposal. Yang kutiram itu jadwal kuku pelayanan pertukaran, kutanga moto kukua apalah ku bawa lako kibaluk kibasar. Dan saya katakan betul-betul lincah jemaat di sini. Mana di pokada kumua pada to, di garaga pada to selesai duka ya. Yang nako itu jemaat laku 7 nako talung pulau bang mulai bu pendeta kupawan 60 na. Sabak aku koyen narampo mula ko nang la. Sule ya maga satu jemaat lam pasule sule nak sula piong ku sule. Jadi cara-cara ini yang selalu saya pakai, kemudian saya rajin untuk ikut perkunjungan, ikut persekutuan di luar sana. Harapan saya ingin memikirkan apa mutula sule ku Columbus. Dan setiap saya pergi, ya namanya mama-mama ya, kadang-kadang tek nape mami itu kan deke male. Tetapi ya tunatanga anakku apa mutila ku bawa anakku sule. Itu yang selalu ada di benak saya dalam membangun pelayanan di Philadelphia di sini. Terakhir kemarin Andi Bang mau dipokade itu sengak-sengak anak karena jejak akan meninggalkan. Terakhir kemarin perjalanan penguraian Bapak Pendeta Markus Lalang MTH malaikat kuman ikuti romeja na melong kukuai ndang garaga ite nakwe to ya tojo maleomi kuko obi kukombe para luduka kan johan di tu meja susito plang namaki duka pa jo gereja taepa. Akhirnya ko rampo mana apa tu meja, rampo mana apa duka tu papan nama Gereja Toraja. Jadi bersambut baik dengan, saya melihat itu sebagai talenta ya, mohon maaf. Mungkin Tuhan memberikan saya talenta seperti itu dan juga sangat bersambut dengan potensi yang ada di jemaat yang ada di sini. Kalau disampaikan majelis gereja tadi kumua pirang lise rekan, tapi dari pirang lise ini bisa membuat hal-hal yang besar. Karena memang di sini kreatif. Ada yang pokoknya hampir semua PKB itu bisa mengerjakan bangunan. Jadi kalau hari ini dikatakan Ibu Pendeta sudah punya tempat tinggal di sini betul. 85% dikerjakan oleh tangan Gereja Toraja. Jemaat Philadelphia Handil 2. Itulah oleh-oleh yang mereka berikan kepada saya. 7 tahun lebih melayani di sini. Satu bang malena borong rokok. Akhirnya menjadi tempat untuk saya bergeser 3 hari yang lalu untuk mempersiapkan tempat Pendeta Elvin yang harus jauh berangkat dari Donghoa bersama dengan keluarga. Saya sangat memberikan apresiasi yang luar biasa untuk majelis gereja pengurus OEG ketekunan. Namun matutu tu pandita lampogoi kalau tidak tekun majelisnya dan pengurus OEG-nya tidak akan bersambut. Tapi saya akui ketekunan majelis gereja dan pengurus OEG selalu bersambut sekalipun kadang-kadang banyak gesekan karena saya selalu katakan dan saya ini saya sadari karena saya sebagai pemimpin punya mimpi yang besar. Jadi mereka terseok-seok mengikuti progres saya karena saya
selalu berpikir begini, saya tidak mau anak-anakku yang di sini ketinggalan dengan gereja Toraja yang ada di kota di sana di Klasis Kaltim Balikpapan. Jadi kalau ada sesuatu yang saya lihat di sana, saya pulang katakan garagai duka inde. Semua aturan-aturan peribadahan dan lain sebagainya saya ajarkan supaya mereka tidak tertinggal dengan silu-silu'na yang ada di Klasis Kaltim Balikpapan. Terima kasih atas kebersamaan kita semua, majelis gereja, pengurus OIG, apa yang sudah kita bangun bersama yang positif, mari kita lanjutkan, mari Bapak Ibu lanjutkan, dan saya pasti akan tetap melanjutkan di tempat pelayanan yang baru. Yang tidak baik, mari sama-sama kita buang supaya tidak mengganggu langkah kita selanjutnya untuk berbuah lebih banyak lagi. Tentu saya sebagai manusia biasa sangat banyak kekurangan, keterbatasan, ketidaklayakan, bahkan itu mungkin. Saya mohon maaf bersama dengan keluarga jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan biarlah kasih Tuhan terus memelihara kita. Saya sampaikan dalam penutupan pelayanan dalam ibadah akhir tahun Jemaat Philadelphia Handil 2. Saya katakan bahwa Mapak di penangkulan tampe komi belana kamu tupak bunga aku. Mapak di penangkulan tampe komi belana ku kamasei komi. Susi pong metua kamasei na. Saya pesankan kepada mereka. Kukoyen na tomasyulu namoy la sila boy sule siraka sule kenang kasiluran tulong jong penanna. Sebesar apapun gesekan yen na kasiluran tulang penanta tak tala si tampe pasti si raka aki sule ya moto kupokada kukua tontong komisi popadi si pakaboro siangkaran si kamali. Berikut saya juga mohon maaf untuk badan kerjasama gereja antar Muara Jawa, mungkin banyak kekurangan-kekurangan saya, bahkan kurang aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di tingkat kebersamaan di BKAGMJ. Saya mohon maaf. Mari kita lanjutkan apa yang baik dan yang tidak baik mari kita tinggalkan bersama. Juga kepada semua keluarga besar Ikatan Keluarga Toraja yang ada di Muara Jawa, saya juga mohon maaf jika sepanjang keterlibatan saya di tengah-tengah kebersamaan kita ada banyak hal yang kurang berkenan. Saya mohon dimaafkan, dan kepada kita semua, mari tetap doakan saya supaya saya tetap setia mengangkat tugas pelayanan dalam pengabdian kepada Tuhan yang sudah dipercayakan kepada saya. Terima kasih kepada kita semua. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, mohon maaf, Ibu Pendeta masih tetap berdiri di depan. Ya, demikian ungkapan hati dari Ibu Pendeta Talita Dua Padang STH. Dan kita akan beralih ke acara yang berikutnya, yaitu penyerahan tanda kasih. Yang pertama akan disampaikan oleh jemaat dan langsung diikuti oleh OIG, mulai dari PKBGT, PWGT, PPGT, dan SMGT jika ada. Disilakan untuk efisiensi waktu langsung berturut-turut. Ya, dokumentasi. PKBGT. Ya, selanjutnya PWGT. Selanjutnya sekolah minggu.
dan PPGT. Ya, jika ada yang rindu untuk bersalaman dari keluarga, disilakan. Iya, selanjutnya jika ada undangan yang rindu untuk bersalaman dengan Ibu Pendeta, disilakan. Selain Gereja Toraja Jemaat Philadelphia Handil 2. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mohon bersabar sebentar karena ini momen yang spesial yang tidak akan terulang bersama dengan Ibu Pendeta Talita Dua Padang STH. Kami mohon kesabarannya sebentar, ada foto bersama. Ya, Ibu Pendeta silakan ke depan. Yang pertama, foto bersama Badan Pekerja Sinode Wilayah 5. Iya. Iya, yang kedua pendeta Gereja Toraja Seklasis Kaltim Balikpapan.
Ya, bersiap-siap keluarga pendeta, proponen, dan tenaga magang. Sekali lagi bersiap-siap keluarga pendeta, proponen, dan tenaga magang. Ya, bersiap-siap semua hamba Tuhan dari seluruh denominasi gereja yang ada di Muara Jawa. Ya, hamba-hamba Tuhan dari seluruh denominasi gereja yang ada di Muara Jawa. Perkenalan dulu. Bersiap-siap pengurus IKAT Muara Jawa. Pengurus IKAT Muara Jawa. Bersiap-siap pengurus Persekutuan Wanita Kristen Indonesia, PWKI. Pengurus PWKI. Ya, pengurus PWKI jika ada. Kalau tidak ada, pengurus OIG Klasis Kaltim Balikpapan. Pengurus OIG Klasis Kaltim Balikpapan. Bersiap-siap Majelis Gereja Toraja, Jemaat Philadelphia Handil 2. Ya, Badan Pekerja Klasis Nusantara disilakan. Oh ya, Badan Pekerja Verifikasi Klasis Nusantara disilakan ke depan. Berfoto bersama dengan pengurus OIG Klasis Kaltim Balikpapan.
Ya, Majelis Gereja Toraja Jemaat Philadelphia Handil 2. Siap-siap ibu-ibu PWGT Jemaat Philadelphia Handil 2. Siap-siap ibu-ibu PWGT Jemaat Philadelphia Handil 2. Ada. Ada. Ya, ibu-ibu PWGT masih sibuk. PKBGT masih sibuk. Iya, PKBGT. PPGT sudah siap? Ayo, PPGT. Segera PPGT. Ya, sebelum kita ramah-tamah, mohon bersabar 5 menit untuk kita mendengarkan perkenalan dari Ibu Pendeta Evelyn Ratna Dewi Tumade STH. Ya, disilakan. Oh, mohon maaf, mungkin. Oh ya, iya. Iya. Kusanga tak mau kudiben kesempatan lah memperkenalkan diri bersama dengan keluarga. Ya, sebelum itu saya minta Bapak Pandin dengan kedua anak kekasih Pandin dan Bintoen untuk menemani saya di depan.
Iya. Salama si tamu Malik marampak sidup pakaboro. Lako kita solanasang. Lako kita tu bu tu diomai pira-pirainan. Ondongan na lako mintu kombongan masalo na puang. Inde kombongan Philadelphia handil 2. Dolona la umpo kada pak sang buku duang buku kada. Hukua mengkatabe na lako kita solanasang. Tai komi ku paselan na rinding ku paleko na mananga banua. Mintu komi ku pengkatabe silele komi ku pesiman nih. Ia tu aku disangana sahabat dikuanina lah memperkenalkan diri. Ia tu aku disangana pendeta Elpin Ratna Dewi Tumade. Baiden komi mekutana-tana. To apa toh? Ona Tumadeo ya tu Margana. To raya raka. Iya. Ia tu papaku to Sulawesi Tengah. To Poso. Ia tu ndoku to Sopai. Nonongan Kanuruan. Iya. Yang di sebelah kanan saya ini Novrianto Tanduk Langi, suami saya. Biasa disapa Rian, biasa disapa Bapak Pandin. Kami memiliki 2 orang anak. Yang pertama Pandin Kiando Kudi Tanduk Langi. Yang kedua Bintoen Napasean Lintin Tanduk Langi. Ya, jadi ya tu aku mamaku to damai nonongan. Iya te embe anakku to damai Paris. Ya, mitandai raka to disanga Paris. Ye, deng komito Paris inde mai. Oh, budasya. Mioli kemi kele. Kela. Iya. Iya tu papa anak Pandin to riu to rumput. Nah ya tu matusangku muane to jongmai Bori. Iya. Dari Bori. Iya. Maafin duana. Terima kasih maku resumanga nak. Iya tu kamu kombongan inde Philadelphia Handil, jemaat Philadelphia Handil di sini yang sudah menerima saya untuk meneruskan tongkat estafet pelayanan dan ke Napoelo Puang. 5 tahun kita akan berjejak bersama, kita akan berjalan bersama. Mohon dukungan dari segenap Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, supaya kita bisa berjalan bersama. Dukunglah kami keluarga Pakilalana. Saya butuh untuk terus dan terus diingatkan, sabak mitiromo mangura pak. Saya masih muda, ia tu papa anak Pandin mangura duka pak. Namoi kepala talu mukan. Apa ya tu tangaki oh susi moto mangura pak. Jadi kedeni apa mitiro jomai kaleki tang susi-susi moko. Pakilala melo bang mo kanto, pak kadai melo bang mo kanto, supaya kami bisa berbenah dan supaya kami bisa lebih baik lagi sesuai dengan harapan kita bersama, supaya kita bisa berjalan bersama mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Susi dukan apa kada Pak Ketua Nina, kok kure sumanga mi pakilala to Pak Pendeta, Pak Ketua, semua paralu membangun komunikasi dengan yang lebih tinggi lagi supaya kita bisa mengatur segala sesuatunya dengan baik. Apa kusanga ko mangkas dukasyana me apa bersurat lako BPS. Saya sudah bersurat lako BPS dan saya tidak tahu proses itu berjalan seperti apa dan saya boleh hadir di tengah-tengah jemaat, tapi dari itu semua saya tetap bersyukur kepada Tuhan untuk semua proses. Mungkin ini pembelajaran bagi kami, khususnya bagi saya sebagai pendeta. Ya, mungkin itu saja perkenalan singkat dari kami. Oh, misa apa? Iya teh Papa Ana Pandin, saya minta maaf kepada jemaat. Mungkin selama kami berada di tempat ini, Bapak Pandin akan mesule-sule bang mau yalangan kampung. Sabak dia mengajar, Bapak Pandin mengajar di kampus UKI Toraja sebagai dosen sastra dan bahasa dan sastra Toraja. Ku promosikan duka to Bapak Ana Pandin to.
Keden ni kegiatan batu tuka anaraka solo anaraka batu den kegiatan-kegiatan sengak ko bisa mi tambai apa rakesangan na to. Iya. Saba ya. Saya bersyukur Tuhan memberi saya pasangan untuk memperlengkapi saya dalam hal bahasa dan sastra Toraja. Puri semangat. Mungkin itu saja dari saya karena 5 tahun akan kita jalani bersama dan kita akan mengenal lebih dalam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian perkenalan dari Ibu Pendeta bersama dengan keluarga. Dan kita akan melangkah ke acara yang berikutnya yaitu Ramatama. Di meja sudah tersedia makanan minuman untuk kita nikmati bersama. Dan kita akan bersyukur, kami mohon kesediaan Bapak Pendeta David Barang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, sebelum menerima berkat, mari kita berdoa. Puji syukur bagimu Bapa di surga, segala berkat rahmat kasih karunia Tuhan yang sudah limpahkan bagi kami sekalian di tengah sukacita kami mengikuti acara sampai selesai. Demikian jemaat telah menyediakan berkat makanan bagi kami semua. Sebelum menikmatinya, Tuhan memberkati, kuduskan, memberi kekuatan bagi tubuh kami. Tuhan berkati mereka yang kekurangan, mereka yang berharap kepada Tuhan, dan berkati lipat kali ganda kepada jemaat Philadelphia yang sudah menyediakan makanan ini. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini, pada malam hari ini. Jika ada tutur kata atau perilaku dari kami yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.